Nanti kat mana? Dekat emission ke? Atomic emission ke mana dah? Tak ingat dah. Atomic emission ni. Absorption dah habis kan? Atomic emission dah habis. Yang tak ingat apa. Ingat dah tu? Yang ni kita dah. Atomic emission. Dapat skrin tak? Ini dah kan bang, last week kan? Last week dah kan? Okey. Kalau dah okey. Tutup. Kita pergi kepada apa? Fluorescent kot, saya tak ingat. Ini kot fluorescent. Yang fluorescent dah mula lagi. Dia ada lagi kan? Okay. Kita tengok fluorescent. Plus 2 berarti Boleh sampel analis. Jadi sampelnya apa terserah. Fluorescent Itu belum dengan lagi. listrik. Belum, okey. Kita pergi fluorescent. Jadi Okay, di dalam potensiometri ini akan menghubungkan antara zat yang pertama. Okey, kita pergi ke ada apa? 6 berikutnya fluorescent. Tidak ada masalah. Okey. Maksudnya kalau N tu 3. Okey, boleh saya mulakan Okey, proses spektroskopi Okey, ni kegunaan dia. Okey, sekejap saya nak angkat. Dia kacau. Okey, fluorescent ni melibatkan molekul lah, bukan atom. Okey, kalau kita tengok dalam dia punya apa, dalam proforma atom sebenarnya fluorescent adalah molekular. Okay, jadi termasuk dalam apa IR apa semua. Okay, molekular, bukan atom. Okay, melibatkan molekul. Di sini ada tiga jenis fluorescent ya. Okay, phosphorescent, okay, melibatkan molekular fluorescent, phosphorescent dan chemiluminescent. Okey, dan ini melibatkan apa untuk fluorescent dan phosphorescent, melibatkan pemancaran. Okey, kalau pemancaran kita akan lihat lebih kurang sama dengan UV UV di mana akan berlaku akan absorb energy. After that dia energy tadi akan dibebaskan, dia emit dia punya radiation, radiation akan berlakulah situ fluorescent ataupun phosphorescent. Okey, inilah melibatkan fluorescent ataupun phosphorescent di situ. Okey, absorb energy. After that elektron tersebut akan emit, akan memancarkan selepas elektron turun balik ke asal. Okey, itulah sinaran di mana sinaran tersebut kita tidak boleh nampak lah, tak boleh nampak, hanya instrumen saja yang akan detect. Okay? Mata tak nampak walaupun sinaran dipancarkan. Okey, ni berlaku excitation, tak perlu sama saja macam berlaku excitation proses dia. Ya, emit radiation yang tadi dia absorb, emit radiation which had different longer than absorption, dia punya panjang dia. Di sini apa dia punya panjang gelombang lebih panjang. Okey.
Okey, proses ni. Okey, ada proses phosphorescence yang berlaku. Theory of fluorescence sama saja. Okey, yang berlaku. Tapi di sini kita tengok nanti dia ada apa yang berlaku adalah sini saya tunjuk perbezaan antara fluorescent dan phosphorescence. Sini lah. Pergerakan dia ni. Okey, ni beza dia. Okey, perubahan di mana ada internal conversion dan juga ini intersystem crossing. Ini yang membezakan. Dia tak turun terus. Kalau turun terus naik, kemudian excited, kemudian dia akan turun pula. Okay, yang excited ni kita ambil dalam UV berlaku yang UV, kita sukat absorption. Okay, dia absorb naik. Okay, UV. Okay, kalau dia emit balik, hanya kita ambil kepada emission. Okay, fluorescent dia akan berlaku internal conversion di sini, bergerak. Okay, bergerak. Kemudian akan berlaku ataupun berlaku juga intersystem crossing kat sini. Okay, inilah akan jadi fluorescent dan juga phosphorescent. Maksudnya dia tak turun terus, dia bergerak ke paras tenaga yang lain. Okay, ada yang sama tenaga, ada yang berbeza tenaga. Okay, ini yang berlaku elektron yang terlibat lah. Absorption, ini berlaku internal conversion dan juga intersystem crossing. Ini yang elektron yang berlaku lah, menyebabkan berlakunya fluorescent dan juga phosphorescent. Okay. Ini teori ya. Okey, fenomena yang berlaku fenomena yang berlaku dalam fluorescent dan phosphorescent adalah nanti kita tengok. Okey, melibatkan elektron tertentu saja. Kita tengok ni ulang kaji balik okey, spin melibatkan elektron. Okey, diamagnet kita tahu. Okey, naik satu di atas, satu di bawah, spin negatif setengah dan positif setengah. Okey, di sini apa yang berlaku non-net dan magnetic field kat sini dia ada. Kalau keadaan paramagnet ni berlaku sama ada okey satu saja ataupun kedua-dua di atas. Ini yang berlaku dalam fluorescent. Dia mesti keadaan paramagnet barulah berlakunya fluorescent kat situ. Okey, aspek spin boleh ataupun satu saja. Okey, di sini have a magnetic moment. Okay, attracted into a magnetic field. Ini dinamakan paramagnet. Sebab apa? Dia adalah ampere spin kat situ. Ini paramagnet. Okey, singlet and triplet excited state. Keadaan ni apabila elektron naik, dia ada dua keadaan, sama singlet ataupun triplet sini. Okey, ni yang doublet tak ambil kira dalam ni. Okey, molecular electronic state can be classified as singlet. Okay, all electron are paired kat sini. Okay, dinamakan singlet. Kemudian doublet, the ground state for a free radical, all electron can assume two orientation. Inilah doublet. Maksudnya dua orientation yang berbeza sini. Okay, ini sama juga. Okay, when one of a pair of electron of a molecule is excited to higher energy level, either a singlet or triplet state is form. Kita tengok sini apa yang berlaku. Tengok, dia boleh naik kan. Keadaan singlet dan triplet apa masuk dari situ. Okey, tengok sini. Okey, tengok sini adalah ground single state. Kalau dia naik ke sama, anak panah yang sama dia namakan singlet state. Maksudnya dia hanya berubah paras tenaga sahaja. Tetapi tandanya sama. Ini dinamakan singlet state. Kalau naik, elektron naik ke atas, ke paras yang lebih tinggi dan mengubah dia punya tanda, maka ini dinamakan triplet state excitation. Okey. Itu bezanya singlet dan juga triplet. Ini diterangkan kat sini lah. Okey. Tak perlu. Okey.
Sama. Ini tengok contoh sebelum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay. Okay, Prof. Apalah? Teruskan. Mohon maaf ini tadi jalannya jam jadi agak terlambat. Ya, tak apa. Okey, Prof boleh ni. Sehat-sehat? Sihat. Alhamdulillah. Oke. Gimana? Prof Ilyas terus atau saya? Ya, Prof ambil. Oke, saya ya. Ya. Saya merekam mana saya pun tak pandai. Allahu Akbar. Ada. Mau stop mana? Stop share ya. Okey. Ya. Okey. Oke, saya lanjut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Prof Ilyas yang kami hormati, ada para student, ada Kamarul, ada Liana, ada Yati, ada Suraina. Mohon maaf yang pertama saya agak late karena ini ada meeting di Semarang. Di Semarang ini di dekat pantai utara Jawa, kalau Jogja pantai selatan. Ya, kira-kira tadi saya prediksi 2,5 sampai 3 jam, tapi agak lambat sedikit karena jam. Oke, saya akan lanjut ke minggu lewat yang sudah saya sampaikan tentang electroanalysis, yang mana pada pertemuan terakhir ini saya akan lanjut ke analysis of voltammetry. Yang waktu lewat saya sudah sampaikan beberapa teori dasarnya, maka kali ini saya akan memberikan explanation, penjelasan yang sedikit lebih detail terkait dengan analisis ini. Saya akan share screen dulu ya. Sudah tampak PowerPoint saya? Okey, sudah. Sudah ya? Oke. Saya akan jelas atau memberikan penjelasan terkait dengan analisis yang tempo lewat sudah saya awali dengan teorinya. Hari ini saya akan lebih banyak ke detail atau rinci terkait dengan analisis. Mungkin minggu lewat saya sudah sampaikan. Ini bagus. Nah, di praktis ini, dalam analisis ini, saya akan awali dengan instrumen yang dipakai di dalam voltammetri ini. Ada 3 komponen instrumen yang digunakan di dalam voltammetri. Yang pertama ini yang kita kenal sistem elektroda atau rangkaian elektroda. Ini yang penting di gambar ini nih. Di dalam kompartemen ini ada 3 elektrod yang nanti akan saya tunjukkan di video yang saya tunjuk pada Anda. Nah, 3 elektrod ini yang lewat ini saya sampaikan ada elektrod, reference elektrod, and supporting elektrod atau auxiliary elektrod yang dijadikan satu di dalam wadah ini, nanti dihubungkan dengan kompartemen instrumen yang lain. Nah, kadang-kadang kita menambah-nambah sistem ini, ada kadang-kadang dikasih gas lain, kadang-kadang dikasih vakum, dan lain sebagainya, tergantung situasinya. Tetapi yang penting ada di komponen ini. Dan kedua yang kita anggap penting juga ini adalah yang kita sebut potentiostat, yang
gambarnya di bawah ini. Ini dari 5 jenis ini satu saja sebenarnya. Jadi hanya diperbanyak gambar tapi sebenarnya satu. Nah, di sana namanya potensiostat. Dari nama ini sudah tampak bahwa alat ini yang berfungsi memberikan potensial yang statis pada nilai tertentu dan berubah pada waktu yang lain, nilai tertentu yang lain. Jadi mengatur potensial yang akan dipakai di dalam sistem elektrod ini supaya bekerja. Dalam hal ini kan voltametri ini menerapkan konsep cell electrolysis. Jadi potensial diperlukan agar reaksi elektrolisis itu terjadi. Nah, di sini karena sistemnya sustainable, maka memang harus ada counter atau accelerator electrode. Kalau di potensiometri kan hanya ada 2, reference electrode dan working electrode. Tapi di dalam volta ada accelerator electrode karena ini sistem continuous bolak-balik. Kemudian bagian ketiga, komponen e-recorder dan komputer ini adalah bagian yang berfungsi untuk membaca, menghitung arus yang timbul di dalam elektrolisis itu, kemudian juga mencatat juga potensial yang diberikan oleh potensiostat. Jadi secara simultan semua data dibaca di komputer ini. Mungkin supaya agak jelas lihat, mungkin bisa dilihat di bisa dilihat di video ini. Ini kok mau saya kecilkan. Stop ini kenapa ya nih? Saya putarkan beberapa video yang bisa menjelaskan ini. Apakah bisa lihat video ini? Boleh, Prof? Halo? Boleh. Boleh ya? Boleh. Oke, saya ulang. Tapi tak ada suara ya, Prof? Ya. Ini ada 3 elektrod ya yang bisa dipakai. Jadi elektrodanya sebesar ini. Kalau di dalam potensio, 1 elektroda silver chloride elektrod itu sebesar tangannya si Karlin ini Mbak Karlin ini. Si Karlin ini yang membuat film ini. Tapi kalau di dalam volta, silver chloride elektrod hanya sebesar lidi kelapa jenis segini. Bahkan yang
yang ini lebih kecil karena metal dari platina ini untuk auxiliary. Nah, working electrode ini kita buat sendiri elektrodanya di sini misalnya. Kebetulan saya buat iron atau besi elektrod ya. Ini di sebelah sini. Kemudian 3 elektrod tadi, kemudian saya lanjutkan ya. Oke, jadi elektroda ini dihubungkan ke potensiostat dan recorder ya. Kemudian potensiostatnya ya. Jadi setelah dihubung jadi ini sistem kerja voltametri dengan HM yang dibuat oleh pabrikan atau produser penghasil alat voltametri ini. Ada parameter-parameter tadi yang dipilih, mulai speed-nya,
itu mengatur kecepatan kita membaca. Jadi kecepatan kita memberikan nilai potensial. Jadi setiap proses itu di sini diberikan potential yang awal, kemudian running, kemudian current atau arus itu dicatat oleh komputer itu sekaligus. Jadi setiap saat potensial diberikan oleh alat ini yang kita perintah atau program tadi mulai 1000 atau 1000 milivolt atau 1 volt sampai 0 volt itu dia akan membaca. Nanti akan saya lanjutkan ke demo yang berikutnya. Jadi ini ada di program pembacaannya dari potensial berapa dan sebagainya. Kita atur di situ. Ada komponen mengatur semua. Kemudian sampai current yang dipilih range-nya berapa itu kita pilih. Jadi memang makin pekat concentration current-nya akan makin besar. Seperti yang kita rumuskan L-COVID di persamaan L-COVID itu, bahwa current diffusion atau arus difusi itu akan korelasinya dengan concentration of light. Jadi akan linear antara current of diffusion dengan concentration light. Nah, dari situ makin besar concentration-nya, nanti kita pilih current juga besar. Tetapi alat ini kan dirancang untuk analisis yang sangat kecil, maka pilihan current itu biasanya juga nilai yang kecil pada satuan nanoampere. Walaupun di sini ada pilihannya ampere, miliampere, mikroampere, dan nanoampere. Tetapi biasanya untuk analisis kita pada pilihan nanoampere. Jadi ini yang harus kita pilih. Ini saya satu kamar sama temen ya, ini juga sedang ngajar juga. Malam sana kemarin persepsi di Surabaya. Sebentar ya. Iya. Kompromi. Saya akan lanjut ke demo yang berikutnya ya. Ini yang kita lihat setelah kita running. Nah, ini di sini ada data yang keluar dari sini, dari -1 volt sampai 0 di sini. Nah, ini didapatkan graf yang sangat cantik, yang sangat bagus ya. Nah, ini dari -1 volt sampai 0 di sini. Nah, ini analisis yang saya contohkan menggunakan iron atau besi elektrod yang tadi ditunjukkan oleh gambarnya si Karlin ya. Nah, dari sini tampak bahwa sebenarnya dari kiri ke kanan ini semua data yang
berupa angka-angka atau data-data yang ya. Mana yang Siri ini? Jadi ini contoh data yang kita dapatkan running analyte yang berisi iron solution. Ya. Saya akan tunjukkan data-data yang diperoleh ya. Dari analisis tadi akan mendapatkan data yang seperti ini. Jadi ini adalah the example of iron-ion analysis by differential pulse voltammetry. Jadi ketika kita menggunakan elektrod yang ada penantrolin 1,10 voltopenantrolin, ini adalah suatu compound yang sangat sensitif terhadap adanya iron ini, sehingga adanya iron itu akan bereaksi dengan voltopenantrolin. Maka ini yang pik biru ini adalah hasil ketika elektrod itu mengandung material voltopenantrolin. Sedangkan yang merah ini itu without tanpa penantrolin. Jadi elektrod kita buat tanpa aktif membran. Jadi tidak ada senyawa aktif sensor yang bisa membaca adanya besi atau iron. Sehingga grafiknya adalah lurus saja, jadi tidak ada pola yang bagus. Tetapi karena yang biru ini elektrodnya ada senyawa yang bisa reaksi complexation dengan Fe, maka ini akan dapat peak yang bagus ini. Ya, ini adalah karakteristik adanya iron yang kita analisis by voltammetry. Nah, kita lihat ini ada suatu pola yang kita coba berulang-ulang untuk melihat efektivitas sensor terhadap iron electrode, iron 2 sebagai sampel kita, dengan elektroda yang kita ubah speednya. Jadi kecepatan membacanya kita ubah-ubah. Ternyata peaknya polanya relatif constant. Jadi tidak ada gangguan di dalam pembacaan lambat maupun agak cepat, dia polanya sama. Ini menunjukkan bahwa grafik yang kita peroleh itu sudah cukup bagus. Nah, analisis ini dilakukan dengan cara yang secara general sama dengan pola-pola yang di analyte method. Jadi spektrometri, EES maupun yang lain biasanya sama dengan yang kemarin juga di potentiometri. Kita menggunakan sejumlah larutan standar, misalnya begitu. Nah, di voltammetri ini sama. Kami juga menggunakan sejumlah larutan standar yang kita buat
sistem standarisasi analisis. Jadi ini misalnya dari 1, 2, 3, 4, 5 saya punya solution of Fe atau iron ion ini dengan konsentrasi 10 pangkat min 7 molar, 10 pangkat min 8 molar, 10 pangkat min 9 molar, 10 pangkat min 10 molar, dan 10 pangkat min 11 molar. Jadi angka yang sangat kecil. Ternyata bilangan atau angka yang kecil-kecil ini masih tersensor oleh elektrod yang kita punya. Jadi ini sudah masih mendapatkan peak yang kalau dibandingkan seperti ini. Jadi ini makin tinggi, ini pasti konsentrasinya makin besar. Iron ion sampel. Jadi konsentrasi ironnya makin besar, makin ke bawah makin kecil. Jadi ini sesuai urutan dari atas ke bawah, 10 pangkat min 7, 10 pangkat min 8, 10 pangkat min 9 molar, 10 pangkat min 10 molar, 10 pangkat min 11 molar. Ini mendapatkan graf yang seperti ini, sehingga sesuai dengan Ilkovich equation yang sudah kita rumuskan itu, maka persamaan ini bisa dibuat hubungan antara current yang kita peroleh dengan concentration. Jadi seperti di dalam persamaan Ilkovich, hubungan itu adalah linear antara current dan concentration. Berbeda dengan potensiometri, hubungannya kemarin adalah logaritmik. Nah, karena ini hubungannya linear, maka kita bisa langsung membuat atau mengambil data dari 5 tadi, ternyata diperoleh nilai current seperti ini ya. Jadi result measuring of the current of iron 2 voltammogram at various concentration. Jadi konsentrasinya 10 pangkat min 7 molar, 10 pangkat min 8 molar, 1 kali 10 min 9, didapatkan current sebesar ini. Jadi yang 10 pangkat min 7 ini 408 nanoampere, 10 pangkat min 8 339 nanoampere, 10 pangkat min 9 198 nanoampere, dan 10 pangkat min 10 132 nanoampere, dan 10 pangkat min 11 91 nanoampere. Nah, karena ini correlation-nya itu linear atau berhubungan langsung, maka ini bisa kita buatkan graf dari Excel komputer atau pakai kalkulator juga bisa. Dari data-data tadi kemudian dibuat graf seperti ini didapatkan. Nah, dari graf itu ternyata kalau kita hitung, kita calculate, akan mendapatkan nilai persamaannya adalah sorry, ini langsung nih, bukan LAN ini. Saya jadi 36,5 X plus 9907 dengan R 0,96. Jadi relatif dianggap masih linear ya. Jadi hubungannya linear antara Y, yaitu current, dan X
concentration dari persamaan ini tadi. Ya, dari persamaan ini tadi diperoleh graf seperti ini tadi ya, diperoleh persamaan seperti ini. Nah, karena kita tadi ya ini sorry ini. Jadi ini menghubungkan antara concentration dengan current. Ini tadi ini tetap lan, sorry. Nah, dari graf itu didapatkan mathematic equation yang seperti ini. Nah, nanti kalau kita mau ukur sampel, kita tinggal mengukur current yang diperoleh dari sampel of iron. Nanti currentnya kita masukkan, maka X nanti kita hitung. X kita hitung, sama dengan voltametri kemarin. Jadi kita bisa menghitung analyte concentration dari equation ini. Nah, saya coba membandingkan this technique of voltammetry analysis dengan spektroskopi method, dengan substance yang sama, yaitu penantrolin ya. Jadi penantrolin ini kita pakai di dalam voltametri elektrod, kemudian di dalam spektrofotometri penantrolin kita pakai sebagai reaktan di dalam spektrofotometri. Nah, di dalam spektrofotometri UV phase atau kita mendapatkan equation ini, Y sama dengan 0.204 minus 0.06987 dengan R korelasinya 0,99. Artinya ini metode spektroskopi. Nah, metode spektroskopi ini ternyata kalau kita bandingkan dengan volta ini, secara secara measurement di spektrofotometri ini mendapatkan hasil limit deteksinya kurang lebih 10⁻⁵ molar ya, 10⁻⁵ molar. Sedangkan voltametri kita dengan alat yang kita pakai tadi itu mendapatkan konsentrasi sampai 10⁻⁻11 M. Nah, sehingga ini nilai yang jauh lebih kecil daripada di spektrofotometri. Nah, itu artinya metode voltametri ini mendapatkan hasil yang jauh lebih kecil dari spektrofotometri metode. Oleh sebab itu, metode voltametri ini termasuk metode yang menjadi pilihan di dalam analisis. Ini kira-kira gambaran analisis
salah satu teknik di dalam voltametri. Mungkin ada yang ditanya. Dalam Al-Quran ada kata wahid, itu mengingatkan kepada Nabi, mengingatkan kepada kita. Ada yang ingin ditanya? Hasilnya peristiwa yang terjadi pada masa lalu. Wahid najaynakum min ali Fir'aun, dan ingatlah ketika kami Allah menyelamatkan kamu dari Bani Israel dari Fir'aun, min ali Fir'aun, ya, dan pengikut-pengikutnya. Memang di sini langsung min ali Fir'aun dan dari pengikut-pengikut Fir'aun. Tapi juga Kalau tidak ada, saya kira saya akan lanjut di dalam tetapi juga analisis ini. dan pengikut-pengikutnya. Di dalam voltametri ini kita juga menggunakan berbagai teknik yang seberat-beratnya atau cara-cara yang tadi disampaikan Mbak Karlin. Kalau kita lihat di sini di gambar di video tadi ya, bentar. dan membiarkan hidup anak-anakmu yang perempuan. Ini tadi di pilihan di atas di sini ada skim-skim yang bisa kita pilih. Tepat dalam cobaan-cobaan. Rabbikum biridwamu azim yang besar. Jadi pada Nah ini di saya stop. teman-teman. Jadi ini ayat Ini nih. mengingatkan Ketika teknik bahwa Allah telah menyelamatkan kaum Yahudi, Bani Israel. Ini ada dari kelompok satu, ini kelompok atas atau skema satu, ini kelompok B dan ini cyclic ya di sini. Inilah cobaan yang diberikan Allah kepada Jadi ini yang Yahudi. pilihan metode yang kita bisa dipakai. Yang kedua, Allah memberikan Maka dan ingatlah salah satu pemakaiannya adalah untuk cyclic voltametri. untukmu lautan. Jadi Allah membelah lautan ketika mereka bisa terjadi. Sehingga ini suatu teknik yang biasanya untuk mempelajari mechanism of reaction, khususnya reaksi elektrokimia, seperti reaksi redox, reaksi kompleksasi, dan seterusnya. Itu biasanya kita pelajari secara voltametri. Sebagai contoh, ini misalnya di dalam ferrosin carboxylic acid ini biasanya membentuk kompleksasi dengan Fe atau iron. Ya, ini kompleksasi ini biasanya dipelajari kurvanya secara voltametri cyclic ya. Ya, di sini contohnya grafiknya ini, grafik tahap satunya sampai di sini, nanti terus dilakukan cyclic kebalikannya di sini ya. Ini grafiknya. Kemudian ini kalau tidak dibalik, diluruskan grafiknya begini, tapi kalau dibalik ke sini grafiknya seperti cyclic di atas ya. Berikutnya pada pemakaian voltametri ini adalah untuk elektropolimerisasi ya. Elektropolimerisasi ini sebagai contoh kita gunakan untuk mempolimerisasi pirol. Jadi senyawa atau kompon pirol ini cyclic 5 yang ada nitrogennya, ini kita sebut
pirol. Dibuat menjadi polimer, menjadi polipilor. Jadi 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai N pirol. Maka ini disebut polipirol. Nah, reaksi polimerisasi ini kita bantu dengan listrik secara elektrolisis. Ya, kita dapatkan data seperti ini ya. Jadi ini kita mengulang polimerisasi 1, 2, 3, 4 kali, dan kita bisa mengulang berkali-kali dari untuk mendapatkan produk polimer, sehingga ini adalah contoh produk dari polimer yang kita bentuk dan elektrod. Jadi ini elektrodnya, ini ditambah ada pirolnya, jadi produk polimernya ini yang menempel di elektrod. Nah, inilah salah satu application di dalam voltametri yang kita lakukan. Saya kira ini yang terkait dengan reaksi dan analisis di dalam voltametri. Prof. Ilyas? Halo, Prof. Ilyas? Ya. Ini mohon maaf, situasinya memang seperti ini di Semarang. Apakah bisa lanjut, Prof. Ilyas? Boleh. Ya, saya tak Suaranya jelas. Ya. Ya, suara boleh. Suara Prof. Sunarta okey, dapat dengar dengan jelas. Ya. Oke. Jadi ini ada gangguan dari luar suara dan sebagainya, nanti misal terganggu. Saya kira mungkin Prof. Ilyas lanjut saja. Boleh. Apa Prof. Sunarta sudah habis? Sudah. Sudah habis? Ya. Okey. Saya tak stop share screen ya. Okey, terima kasih Prof. Sunarta. Okey, saya nak bagi peluang kepada apabila pelajar untuk mungkin ada soalan yang nak ditanya sebelum Prof. Sunarta menamatkan kuliahnya. Dari ayat-ayat yang kita baca ini, Silakan kalau ada yang ditanya. Ya. Ini dari 4 student yang sudah mengumpul assignment 1. Si Suryana sudah mengumpul assignment. Yang 3 silahkan mengumpul ke saya, desain ke alamat WA atau ke email saya juga boleh. Nanti saya kasih email di grup. jadi di ayat ini ada 5, 1 mereka selamat dari Fir'aun, di ayat. Ya, ada soalan? Berbagai siksaan Fir'aun dan pengikutnya. Boleh tanyakan Prof. Sunarta. Ya, kalau ada soalan yang terkait dengan potentiometri dan voltametri, boleh ditanya. Menyelamatkan mereka. Kemudian yang kedua, ini penyeberangan. Ada pelajar nak tanya soalan? Rasanya banyak ya, bagaimana mereka. Kalau tidak ada apa-apa soalan, terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Sunarta kerana sudi menerima untuk mengajar pelajar-pelajar di UPSI. Dan insya-Allah lain kali mungkin kita jemput lagi ya untuk memberi kuliah di sini. Okey, Prof. Oke, sama-sama. Okey. Agak gangguan. Okey, boleh Prof, boleh keluar. Oke. Makasih ya. Ya, sama-sama. Silakan lanjut, Prof. Ilyas. Saya join, mengikuti saja lewat Zoom meeting. Menyeberang setelah sampai di pinggir, baru Allah menang.
Okey, sekejap saya nak buka slide. Okey, nampak slide saya? Boleh po. Okey, sambung tadi. Okey, ini dia punya keadaan situation. We call singlet state and triplet state di sini. Okey. Dia kira spin yang sama, naik ke paras lebih tinggi. Kita namakan singlet state. After that, yang bertukar arah, kita namakan triplet state. Ini yang berlaku. Okey, energy level diagram for the photoluminescent molecule. Kita dapati bawah ni. Okay. The lowest heavy horizontal line represent the ground state. Ini anda semua dah tahu. Singlet state semua tahu. Okey, yang saya dah tunjuk tadi. Okey, ini kita tengok. The upper heavy lines are energy level for the ground vibrational state of three excited electronic state. Artinya S1, S2. First and second electronic singlet state. T1 is triplet state. Kita dapati kat sini. Okey. Untuk triplet state, okay, excited triplet state is lower than the energy of corresponding singlet state. Saya tengok tadi kan. Okay. Yang ni lebih rendah keadaan energi dia. Okay. Ini lebih rendah. Maka ini yang mudah untuk berlaku lah. Okay. Okay, ini kita tengok excitation process. S0 ni maksud dia pada keadaan ground state tu S1 ataupun from ground state tu S2. Okay, ini dah keadaan triplet pula daripada S0 iaitu ground state terus kepada T1 iaitu triplet. Ini yang proses yang berlaku lah. Ini untuk direct ke sini tidak boleh berlaku. Okay, tidak berlaku sebenarnya daripada S0 terus kepada triplet tidak boleh berlaku. Sebab kita tengok sini. Okay. Sekejap. Ini terus berlaku. Dia mesti kena, dia terus dari sini ke sini tidak boleh berlaku. Dia mesti kena berlakunya intersystem crossing. Okay, daripada kosong ke singlet boleh, akan boleh berlaku, tetapi daripada kosong nak terus kepada triplet tidak dibenarkan. Tidak boleh berlaku di mana kena berlakunya intersystem
crossing, pergerakan itu elektron ini ke sini barulah dapat diturun terus. Tidak boleh direct macam ni. Okey, dia boleh berlaku direct untuk S0 ke S1 ataupun S0 ke S2. Kalau untuk nak pergi ke T, ke untriplet, dia mesti inter-system crossing kalau berlaku macam ni. Pergerakan. Ada yang digunakan ataupun tidak lah. Okey. Ni direct session, triplet state does not occur, tak berlaku situ. In Excel, use Analyze Ni Data to quickly molecule ask in the questions high about your vibrational data level and get is high-level written to visual the lowest vibrational level and of patterns cycle without singlet. writing Tadi lah, complicated S1. formulas. Okey. Dan Select mengambil a cell in dia your data punya range. masa yang In the yang Home tab, select terlalu Analyze singkat Data. daripada 10 Based power on of your minus data, Excel will 14 to analyze 10 and generate pivot power of tables and minus charts for you. 15 second, terlalu cepat. Jadi di sini sinaran yang dipancarkan memang kita tidak dapat lihat dengan mata, tetapi detektor instrumen tersebut boleh mengesan dan detect. Okey, ini okey, kita akan sedikit melibatkan berlaku emission kat situ. Okey, maksudnya untuk fluorescent adalah okey, adalah lebih pendek banding dengan fosforescent. Okey, dengan fosforescent 10 kuasa tolak 3 hingga 10 second. Manakala fluorescent minus 9 to minus 7 second dia punya 10 power lah di situ. Untuk terlalu cepat berbanding dengan fosforescent. Ini yang perkara yang berlaku lah dalam electronic transition tadi. Okay. Ini lebih apa? Fosforescent lebih lambat situ kita tengok kan. Fosforescent lebih lama kita dapat dipancarkan berbanding dengan fluorescent. Okay, fosforescent maksudnya lebih sampai 10 second tu maksudnya boleh dilihat lah. Tapi kuasanya adalah ataupun tenaga yang terlalu kecil, mata tidak dapat melihat sinaran tersebut. Okay, ini yang sistem berlaku tadi lah. Semoga masuk dari sini anda boleh tengok sini untuk membuatkan sepulan. Okey, deactivation process. Ini ada masuk dari sini kita berlakunya tenaga dibebaskan ke situ. Maksudnya deactivation process. Excited molecule which has excess energy will dissipate its energy by vibrational relaxation ataupun dalam bahasa Melayu pengunduran getaran. Okay, di situ also known as vibrational deactivation. Okay, excess vibrational energy will disappear as a result of collision, pelanggaran between excited molecules, species and solvent. Solvent digunakan, ingat ini melibatkan kalau fluorescent mestilah bentuk larutan. Okay, sampel mestilah bentuk larutan. Jadi apabila bentuk larutan mestilah ada pelarut-pelarut ataupun solvent yang tertentu digunakan untuk kita larutkan sampel sekiranya sampel kita adalah solid, berpejang. Kemudian internal conversion kat situ. Okey, apa berlaku excited molecule atau elektron yang terlibat could be transferred from lowest energy ground S2 to the same vibrational level as in singlet excited state ataupun S1 without emit any radiation. Kita tengok kembalilah ke apa di sini kita tengok apa dia pergerakannya, dia hanya merentas saja, merentas saja tanpa berlakunya pembancaran kat situ.
Dia merentas saja ni. Daripada S2 ke S1 dia merentas saja. Kemudian yang ketiga, inter system crossing, lintasan antara sistem. Inilah berlaku ni. Di mana tuan tadi berlakunya phosphorescence tadi. Okey. Tidak boleh terus ke T1, S0 tidak boleh terus ke T1 kecuali S0 pergi pada S1 kemudian pindah mula kepada T1. Ini juga without emit radiation, okay? Tanpa memancarkan sinaran, cross dia punya sistem sahaja. Okay, ini external conversion. Okay, ini also called collisioning, quenching, pelindapan, pelanggaran. Okay, inilah ada empat kaedah yang kita tengok ni yang berlaku di mana akan perangnya. Okay, bright emission and excitation spectra sini. Okay, spectra sama, lebih kurang sama dengan UV itu sebab melibatkan molekul. Okay. Tapi di sini dia ada image mean. Okay. Scene absorption of radiation, excitation, emission of radiation occur, so the two spectra obtained. Ada dua image, maksud dia di situ ada spectra untuk absorption dan juga spectra untuk emission kat situ. Jadi ada two spectra obtained, excitation dan juga emission. Normally situ dia ada simetri, ada pembahagian di tengah. Okay, both excitation and fluorescence spectra are special characteristic for a fluorescent molecule kat sini. Okay, contoh sini dalam bentuk apa? Dia ada mirror, ada penengah. Ada okay, absorption dan ada emission kat situ. Okay, ini excitation. Excite maksud dia absorb ni. Kalau absorb naik, kemudian dia akan turun balik. Dia akan, elektron tersebut akan emit the radiation. This one is excitation, absorb the radiation. Okay, kemudian dia emit, turun balik. Jadi sini ada dia punya mirror di sini, tengah, penengah. Okay, penengah. Okey, ini phenanthrene, spectra for phenanthrene. Okay. E for excitation, N for fluorescence, P for phosphorescence. Jadi kalau kita tengok yang tadi, okay, kadang simetri tu tak begitu simetri lah. Okay, sebab apa? Ini melibatkan real sample. Di teori sepatutnya adalah betul-betul simetri. Okey, ini melibatkan apa? Biasanya fluorescent, phosphorescent, UV, visible. Biasanya kita resultnya dalam bentuk angka-angka, nilai-nilai yang tertentu. Okey, kita jarang mengambil bentuk spektrum. Okey, jarang mengambil spektrum. Kita lebih kepada angka-angka melibatkan apa? Pemancaran bagi fluorescent dan juga phosphorescent. Kemudian melibatkan absorption bagi UV ataupun visible. Okay? Jadi pengiraannya di sumbernya ataupun formulanya di sini adalah F sama dengan KC ataupun inilah. The power of fluorescent emission F is proportional to the radiant power of excitation beam that is absorbed by system. Okay, ini formula dia. Okay, sama kurang lebih sama formula dia. Sama dengan A sama dengan epsilon BC bagi apa? Absorption. Ini melibatkan emission.
formula tertentu. Yang mana untuk kes ni, ingat P power of beam incident, okay, P naught, P, kemudian power after traversing a length B of the medium. Ini melibat sama macam A sama epsilon BC, okay, di mana B merupakan panjang sampel ataupun bekas sampel holder, kan, yang bentuk kubik, kan, sama saja. UV yang visible, UVB fluorescent bukan sama sistem dia. Okay. Ada bekas sampel bentuk qubit juga. Okay. Dan K prime is quantum efficiency, ataupun kalau dalam UV melibatkan epsilon A, ni F sama KC. Dalam UV and visible, A equal to epsilon BC. Okay, BC. Okay, K prime. Okay, ini sama saja. Inilah boleh kita melibatkan F tadi, F, ataupun kalau A bagi UV and visible, kalau dalam fluorescent dan juga fluorescent diubah menjadi F fluorescent power. Kalau versus concentration, kita akan dapat garis lurus. Sama saja dalam analytical. Okay, calibration curve, okay, mesti kita lakukan dengan kita mengambil bacaan standard solution. Ini sama saja. Dia dalam voltammetri ke, dalam potentiometri ke, dalam UV visible ke, okay, dalam fluorescent ke, okay, sama saja. Di mana teknik analisisnya kita perlu menentukan, we must determine first the standard solution. After that we compare to our sample, our real sample. We compare ataupun kita mengambil bacaan terus daripada graf, ataupun kita menggunakan persamaan, okay, Y sama dengan MX tambah C. Okay, di mana sini contoh sama saja untuk kes tadi yang presenter mengajar tadi, ambil current versus dengan concentration. Di sini hanya mengubahnya ada inilah power of fluorescent F. Okay, power of fluorescent. Kalau untuk UV visible, dia nilai ni A, absorbent. Okay, ini concentration mana-mana sama concentration. Jadi yang berbezanya adalah teknik ataupun kaedah, method yang digunakan. Okay, tetapi dalam analisis keadaan yang sama semua seperti ini. Okay, sama ada kita melakarkan graf, kita akan dapat garis lurus. Okay, should be lalu kosong lah. Mesti kalau peralatan ataupun penyediaan sampel yang betul, memang akan melalui kosong. Okay, jadi jarang sekali dapat kalau kita melukis sama ada menggunakan persamaan, samaan linear regression untuk membuat plot, ataupun kita menggunakan data terus plot. Jarang sekali lah kita akan dapat graf tersebut melalui C4 di sini. Mesti adalah melalui pampiran saja. Okay, ini sama saja macam prosenter. Jadi masuk sini kalau unknown kita, okay, daripada at least 5 data lah, 5 titik. Kalau dalam analytical at least 5 titik. Okay, baru kita dapat graf yang terbaik. Okay, terbaik. Kemudian ambil bacaan untuk sampel, kita mesh saja. Contoh sini bacaan sampel, tarik dan turun terus bawah. Itulah concentration untuk sampel kita ataupun unknown kita. Okay. Okay, at low concentration, a plot of fluorescent power of a solution versus concentration of the emitting species should be linear. Memanglah mesti linear. Okay, sebab apa? Lautan standard solution mesti linear. Okay, sebab apa kita
dah prepare dengan betul. Okay. Ni two other factor also responsible for negative departure. Okay, penyebab negatif self-quenching, pensual lidapan, and self-absorbing, pensual serapan. Inilah yang faktor yang mendapat negatif. Okay, negatif itu. Okay. Saya tak perlu baca kat sini. Okay, ini dia punya variable that affect fluorescence and phosphorescence. Ini yang memberi kesan kepada phosphorescence dan juga fluorescence masa kita measure our nilai tersebut. Okay. Okay, both molecular structure and chemical environment influence whether a substance will or will not luminescent. Okay, sini. Okay, kalau kita nak ikut, kalau daripada elektron ataupun ikatan yang berada di dalam sesuatu molekul organik, okay, organik ataupun inorganik, when we have the electron or we have the bonding, memang ada elektron, okay, tetapi dari segi teorinya memang sepatutnya berlaku, tapi dari segi praktikalnya ada yang tidak boleh berlaku, pergerakan elektron tadi. Okay. Dia ada beberapa sebab lah. Okay. Yang pertama adalah sini will not luminescent, sebab apa? Quantum yield. Okay. Quantum yield sini memang tak cukup lah dia punya ni. Okay. Quantum dia menyebabkan tidak berlakunya. The quantum yield or quantum efficiency for fluorescence is the ratio of the number of molecules that luminescent to the total number of excited molecule. Sini menyebabkan lah kurangan dia sebab tak berlaku. Okay, ratio sini, ratio number of molecule that luminescent to the total number of excited molecule. Okay. For the highly fluorescent molecule such as ni nama lah fluorescent, memang sangat fluorescent. Okay, the quantum efficiency approach 1. Nilai dia hampir sama, 1 lah. Di sini masuk dia number of molecule dengan number of excited molecule dia adalah sama, benda yang sama banyak. Ini menyebabkan nilai dia 1, maksud dia semualah number of molecule dibaginya total number of excited molecule. Maksudnya semua molekul yang ada di situ semua excited. Jadi maksud situ nilai 1 paling tinggi lah situ. Okay. One molecule that do not fluorescent appreciably have efficiencies that approach 0 kat situ. Maksud dia number yang luminescent tu adalah terlalu sedikit berbandingan number of excited molecule. Ini menyebabkan tidak boleh berlakunya fluorescent ataupun phosphorescent di situ. Okay. Dan dia hanya boleh excited. Okay. Molekul boleh excited di situ, elektron boleh excited, tetapi tidak berlaku pergerakan daripada S0 ke S1, kemudian ataupun S0 ke S2, okay, ataupun daripada S1 ke T1, tidak berlaku. Okay, hanya boleh berlaku excitation saja. Okay, excitation saja boleh berlaku, tetapi pergerakan merentas sistem tadi tidak boleh berlaku, tidak berlaku. Ini menyebabkan tidak berlakunya fluorescent dan juga phosphorescent. Okay. Dari segi teori memang boleh, tetapi tidak berlaku di situ untuk certain molekul. Ni kes ni sama juga macam UV dan juga visible. Mungkin berlaku tapi tidak nampak. Okey, inilah transition. Okey. Yang berlaku lah transition step in fluorescence. Okey, sama saja macam UV. UV.
Okey, ya, untuk sigma ke sigma star kurang, ini yang berlaku lah. Okey, sama pi ke pi star, dan juga ingatlah pi ke pi star dia akan turun balik ya. Okey, pi ke pi star jadi untuk absorption, untuk fluorescence dia akan kembali balik kepada pi star ke pi, melibatkan emission ataupun daripada n ke pi star untuk absorption, kemudian pi star kembali ke n untuk emission. Itu sama saja macam UV yang visible. Okay, kemudian ini temperature and viscosity. Okay. Ada quantum efficiency of fluorescence in most molecules decreases with increasing temperature. Okay, maksud di situ apabila suhu bertambah, maka kuasa untuk fluorescence itu akan menjadi berkurang. Maksud di sini untuk kita measure fluorescence ataupun phosphorescence, suhu yang digunakan mestilah tidak boleh tinggi. Sebab apa? Kalau tinggi dia akan berkurang. Okey, dia tidak apa profesional lah. Dia hanya satu per temperature tu, dia terbalik itu. Because apa? Increase frequency of collision. Apabila berlaku pelanggaran, ini akan menyebabkan at level temperature improve the probability for deactivation by external combustion. Ini tengok balik yang apa slide sebelum ni. Okay. Berlakunya deactivation by external combustion. Okay. Ini sebab inilah berlaku apabila berlakunya panas. Kita tahu berlaku apa? Pelanggaran kan, pelanggaran yang hebat di antara molekul itu. Bila improve dia akan menambahkan keberangkalan itulah untuk deactivation berlaku by external combustion. Okay. Ini sebab untuk suhu. Kemudian untuk viscosity pula, the decrease in solvent viscosity also increases the external combustion. Tak boleh jugalah. Mesti maksud di sini kita kena apa? Dalam larutan yang not viscous, maksudnya yang ingat beza viscous dengan concentrate tidak sama. Okay. Viscous dengan concentrate tidak sama. Viscous maksud dia yang likat. Okay. Yang likat, kita tak perlu yang likat. Okay. Kena larutan, kalau likat tidak boleh. Okay. Kelikatan, viscous not concentrate. Kadang-kadang satu lautan yang concentrate tetapi tidak viscous. Okay. Solvent juga main peranan situ. The energy N to pi star transition easily increase the polarity solvent and insolvent. In contrast, the energy of transition pi to N star will decrease in polar solvent. Maksud sini kita akan ambil apa? Kita akan lihat lautan yang mana kita perlukan. Okey, energi tinggal sini. Okey, kalau the energy N ke pi star transition increase in polar solvent, dia akan menambah situlah. Okey, polar solvent. Okey, kalau untuk N ke pi star, dia akan increase. Sebaliknya, okey, pi ke N star akan berlakunya pengurangan. Dia berbeza. Jadi kita kena tengok situ penggunaan. Kita tengok apa yang berlaku kepada ataupun yang kita predik. Okay, kita predik dengan sampel tadi, adakah elektron yang terlibat adalah N ataupun pi. Okay, N ataupun pi. Okay, kalau sesuatu molekul itu melibatkan apa? N ke pi star, elektron yang terlibat, maka kita ambillah apa? Larutan yang polar. Kerana dia akan apa? Dia akan increase. Okay, akan increase. Okay, increase dia punya
nilai itu. Okey, jadi maksud dia akan increase apa yang berlaku. Okey, pemancarannya lebih besar, nilai dia punya energi tadi lebih besar akan dihasilkan. Okey, kemudian pH. Okey, pH memang peranan. The frozen for an aromatic compound with acidic or basic ring substituents is usually pH dependent. Okey, ni tengok benda apa? Compound with acidic or basic ring substituent, penukar gantian. Maksud dari sini kita tengok apa yang tertukar di situ, hidrogen. Okey, contoh di situ aromatik adalah apa? Benzin. Benzin kita tukarkan dengan satu hidrogen, kita tukarkan dengan apa? OH. Kita tukarkan satu hidrogen benzin tadi dengan NH3. Okey, kita tukarkan satu apa atom hidrogen dalam benzin dengan bromin. Jadi kita tengok apa yang berlaku. Okay, both the wavelength and emission intensity are to be different for ionized and non-ionized form of compound. Ini contoh singkat. Okay, tengok apa yang berlaku. Okay, ni compound ada benda apa? Once or more electron donating group such as OH, NH2, NOCH3 enhance fluorescent intensity. Sini lah. Maksud dari sini kalau kita lakukan penukar gantian, kita tukarkan satu H tadi dengan ini, dengan OH, NH2, OCH3, dia akan meningkatkan bacaan. Dia meningkatkan bacaan. Maksud di situ, sekiranya ada functional group ini, okay, maka bacaan fluorescent akan bertambah. Sebabkan apa? Grup ini adalah grup electron donating group. Sebab apa sini ada O kan? O, ada N, ada O di sini, dan juga OCH3. CH3 akan menderma elektron dia kepada O, dan O ni akan pergi ke molekul. Maksud di sini molekul lain lah. Contohnya adalah benzin. Benzin terikat dengan OH, benzin ada NH2 dan benzin ada OCH3. Disebabkan ini semua ni adalah electron donating group, maka enhance the fluorescent intensity. Nilai dia akan bertambah lah. So di sini kalau kita ambil bacaan benzin dengan fenol, contoh fenol, satu H akan ditukarkan OH dengan OH, maka bacaan fluorescent intensity untuk fenol adalah lebih tinggi berbanding dengan benzin. Itu contohnya. Example ini sama juga. Ada lagi tak untuk melibatkan apa? Kumpulan penarik. Mari. Inhibit fluorescent. Inhibit. So dia akan mengurangkan ataupun tidak ada langsung berlaku fluorescent. Okay, polycyclic compound such as vitamin K, vitamin A, purine and nucleoside are fluorescent. Okay. Ini apa? Ini semua ni ada, mungkin ada kumpulan functional group ni. Okay. A group such as NO2, COH, carboxylic acid. Okay. Ini CH2COH ni samalah. Br, iodine and azo group tend to inhibit fluorescent. Maksud ini kalau ada apa bahan-bahan ini ataupun penukar gantian di sini, okey, penukar gantian maksudnya satu H ditukar dengan NO2, maka bacaan fluorescent akan reduce, akan berkurang berbanding dengan ini yang asalnya. Jadi kalau kita nak tengok sama ada molekul tersebut boleh berlakunya fosforus ataupun fluorus, kita lihat kepada strukturnya. Kalau ada functional group ini, maka janganlah kita tentukan. Okey, jadi di sini kefahamannya penting. Maksud di sini kita kena tahu
kita kena tahu apakah yang kita hendak analyze. Sekiranya our sample have functional group NO2, COH, ada juga bromine, ada juga iodine di situ, maka janganlah kita menggunakan kaedah fluorescent ataupun phosphorescent untuk kita determine our sample. Gunalah kaedah lain. Banyak lagi kaedah. Okey. Kaedah selain banyak lagi. HPLC boleh. Apa lagi? Lainlah, banyak lagi boleh selain dari itu. Okey. Kalau ada functional group ini, jangan, sebab apa? Kalau kita menggunakan fluorescent ataupun phosphorescent, memang tidak ada bacaan. Okey, menghindarkan dan inhibit. Okey, ataupun bacaannya adalah rendah. Kalau bacaannya rendah, maka tidak cukup untuk kita menganalisis menganalisis sampel yang kepekatannya adalah rendah. Maksud di situ rendah tidak boleh. Mungkin membanding, kita tengok tadi electrochem kan, sampai sehingga 10 power of minus 11. Okay, tolak 11. Manakala teknik UV tadi, teknik saya tak ingat ataupun menggunakan absorption teknik, okay, hanya 10 power of 5 molar. Pada yang lain. Itu dia punya kepekatan dia. Kalau kita lihat dulu daripada 10 power minus 5 to 10 power minus 11. Memang terlalu bezanya jauh sekali. Okay. Jadi di situ our sample, if have functional group like NO2, COH, bromine, iodine and azo, so we should use another technique. Okay, jadi yang guna teknik ini tak sesuai. Kalau ada ini lebih baik, ada functional group. Okay. Kadang-kadang untuk berlakunya fluorescent dan juga phosphorescent, okay, kita kena lakukan derivation. Kita lakukan kalau dalam bahasa Melayu saya pun tak ingat. Kita bahasa Inggeris derivation. Kita tukarkan, kita tukar daripada H tadi, kita tambah di situ dengan NH2. Sebab apa? NH2 adalah satu functional group yang boleh berlakunya atau boleh menambahnya fluorescent di situ. Okay. Kalau contohnya, kalau melibatkan glutamate dulu saya buat. Glutamate, kalau glutamate dia tidak boleh berlakunya fluorescent ataupun phosphorescent di situ. Fluorescent tidak boleh berlaku glutamate. Jadi kita kena derivative dengan kita menambahkan amina di dalam struktur tersebut. Amina tambah amina, maka barulah boleh berlakunya fluorescent. Okey, ini adalah demi contoh tadi. Okay, kita buat penukar gantian tadi, substitution tadi. Tengok sini. Jadi kalau benzin, bacaannya adalah 10 saja. Ini relative intensity lah. Okay. Relative, maksud relative ni kita hanya tidak ada dia punya unit, kepekatan contoh molar. Ini kalau relative maksudnya angka saja, angka number saja. Okay, ini benzin. Kalau kita buat penukar gantian, satu H dengan CH3, okay, kita tambah kumpulan akil group. So tengok apa yang berlaku. Dia increase 7, nilai 7-nya daripada 10 menjadi 17. Okey, 17. Dia kemudian dia punya panjang gelombang untuk fluorescent dia between ni ke sini lah. Dia masih lebih kurang, tidak jauh bezanya. Kemudian tambah ni sama juga, kita penukar gantian ini lah methyl group ni kita. Ini juga ni apa? C5H5. Okey. Ni sama agak belang.
Okey, gelang 5. Okey, gelang 5. Sini. Maka sini kita tambah gelang apa? Propil. Ya. Okey. 17. Ini silap ni. Bukan. Apa benzin ini C6 H5. Benzin juga kita tukar satu kumpulan propil tadi metil. Metil ni propil, bacaannya sama. Maksud dia kita tambah R, akil sama ada metil, propil ataupun etil, saya rasa bacaannya sama saja. Sebab apa? Propil 17, metil pun 17. Kemudian kita tengok sini. Okey. Bromobenzin. Di sini kita tukarkan satu H ni C6 bukan C5 sebab benzin. Okey, C6. Okey. Ini C6 H5Br. Maksud ni sama saja toluen dengan apa bromobenzin ni sama saja satu H with substitution with alkene, this one substitution with bromine. Bacaan apa? 5 daripada 10 turun ke 5. Inilah kumpulan bromine lah kumpulan apa? Penarik elektron, manakala alkil adalah kumpulan donating elektron. Itu bezanya. Kalau donate elektron mula yang menambahkan elektron kepada kepada center tadi, maka itu akan meningkatkan dia punya intensity untuk fluoresan. Itulah yang meningkatkan akan mendonatkan elektron kepada center. Center ini. Kat sini substitution of the benzene ring causes shift in the wavelength of adsorption maxima and corresponding change in the fluorescent peak. Okey, dia akan tambah sikit situ kan. Tengok sini, dia tambah kan. Dia tambah sikit, naik sikit. Okey, yang asalnya sehingga 310, sekarang 320. Okey, penambahan sedikit. Ini pun tambah juga. Okey, 380 lagi banyaklah untuk apa? Untuk kumpulan apa? Penarik elektron. Jadi di sini untuk apa? Fluoresan lebih mudah kita mengetahui ataupun lebih mudah kita mencari kaedah apa untuk determine our analyte. Kalau saya ulang balik, kalau analyte kita ada functional group seperti bromine, okey, apa elektron lain maka jangan gunalah kaedah ini, kaedah lain saja boleh guna. Okey. DC boleh guna DC, organic material. Okey, fluorescent instrument kat sini bukan sama UV dia, similar UVs. Okey, UVs. Dia ada apa? Ada sumber untuk sumber sinaran, kita ada detector, kita ada wavelength selector. Okey, semua ada. Tetapi di sini perbezaannya adalah apa? Kedudukan. The most easily done by measuring the fluorescence at right angle to the incident beam. Ini yang bezanya. Okey, itu bezanya. Dia mesti apa? Kedudukannya adalah 90. Okey, filter ataupun monochromator, wavelength selector, okey, mesti kedudukan ke sampel dan juga ke filter adalah 90 degree. Okay, berbanding dengan instrumen lain tidak ada masalah, boleh terus pun boleh. Tapi untuk fluorescent, desainnya adalah sebegini fluorescent dan fosforescent sekali lah. Okay, desain dia mesti macam ni keadaannya. Okay, mana A adalah ni excitation di sini dan B adalah
fluorescent radiation. Okay. Ya. Radiation ni adalah emission, sinaran. Okay, ni emit, ni adalah dia excite. Ni adalah radiation, ni sinaran yang akan dipancarkan apabila elektron tadi akan turun balik kepada asalnya. Okey. Dekat keadaan macam ni. Okey, ni komponen sama saja. Dia sumber, okey, hydrogen lamp, deuterium lamp, mercury, filter sama juga ataupun monochromator. Sekarang guna monochromator, filter jangan guna lagi. Sample cuvette juga sama macam UV, okey. Dan kemudian ni filter or monochromator, grating or prism sama saja, atau wavelength selector. Okay, detector bukan sama saja, photomultiplier or phototube. Okay, kemudian ni kepada ni lah processor kan, readouts tu. Okay. Okay, application of fluorescence spectrometry. Okay, ini memang biasanya kepada organik dan inorganik lah. Okay, boleh kedua-dua. Tapi lebih organik lebih banyak sampel banding dengan inorganik. Okey, baik sini adalah application dia sehingga to lower concentration hingga ke ppb. Berbanding dengan UV berbanding UV biasanya ppm saja. Tapi fluorescent dan juga fluorescent, okey, limit of detection dia boleh sehingga ppb. Okey. Okay, tapi berbanding dengan electrochem yang Puan kata tadi, lebih baik lah. Okay, lebih baik. Sebenarnya saya pernah tunjuk dulu sehingga 10 power of minus 18 pun boleh. Okay, kalau electrochem, okay, sehingga tolak 18 molar. Memang terlalu cair. Okay. Sudah itu kebaikan kebaikan elektrochemistry. Okay, teknik. Okay, ini hanya ppb sehingga ppb sehingga, okay, kalau ppm ini ppb. Kalau UV visible biasanya ppm. Okay, kadang-kadang tak sampai ppm. Okay, ini cakaplah, and the most sensitive analytical technique available to the scientists compared to other type of absorption method. Okay, maksud dia yang absorption ni kurang lah banding dengan emission. Ini emission okay. Okay, digunakan determination of organic species, macam pelbagai lah, organic compound, enzyme, medical agent, okay, plant product, steroid, and vitamin. Okay, semua boleh. Kemudian untuk inorganic species, okay, small number of fluorescent inorganic species. Ini tak banyak, contoh sini lah. Okay, inorganic tak banyak. Okay. Banyak inorganik ini lebih kepada spesies, lebih kepada visible yang ada warna. Okey, untuk lebih kepada visible banding dengan fluorescent. Okey, habis untuk untuk bab ini. Ada lagi ke? Okey, kita boleh ni tamatkan kuliah ni kot, sebab tinggal lagi 10 minit, 15 minit. Puan Antas sudah tinggalkan Nampak ada tak? Ya? Nampak ada tak?
Ada. Ni mungkin ni kot. Kalinda tu kot, bukan dia kot. Okeylah. Kalau macam tu kita dah hampir pukul 9.47, 50. Kita boleh lah kuliah untuk minggu ni. Okey, yang Prof hantar dah Prof hantar bagi dia punya deadline bila untuk assignment dia? Tak bagi satu, tak bagi. Tak bagi. Minggu ni. Bagilah kat dia kata. Okey. Jadi maksudnya minggu depan dengan saya lah. Teruskan untuk NMR, kemudian DC. Okey, nanti teori ni tak banyak ataupun saya tak ada tanya pun Ini semua teori, lebih kepada final assessment ni lebih kepada application. Okey, lebih kepada application. Saya tak bertanyakan teori sebab teori memang kadang tu melibatkan elektron, jadi dan kat nota pun ada, jadi saya lebih suka kepada application. InsyaAllah anda boleh jawab lah sebab benda yang tidak benda yang kita dah pelajari sebenarnya. Okay, ada soalan kalau nak menamatkan kuliah ni? Kalinda ada, Kalinda? Ada, Prof. Ada. Okay. Ada operasi hantar pun ada lagi. Ingatkan dia tinggal. Ada. Saya ada, Prof. Okey, kalau saya rasa kita boleh tamat di sini ke? Oh ya, Boleh? iya, Prof. Boleh saya close. Ya. Ya, Okey, ya. terima kasih Kalinda dan Prof hantar pun terima kasih. Mungkin dia sibuk. Terima kasih. Walaupun sibuk, sempat juga. Kalinda, Prof hantar berada di Semarang ya? Maaf, Prof. Di mana, Prof? Prof hantar berada di Semarang. Oh, Kak Karlin di Jogja. Dah, Prof hantar. Oh, Prof Sianta ya di Semarang. Oh, di Semarang ya. Okey. Jumpa lagi. Oke, Prof. Ya. Karlin plus ya, Prof. Ya. Selesai ya. Terima kasih. Ya, selesai dah. Ini Prof Sianta. Ya, Ya, ini sambil meeting ini. tak apa. Okey, teruskan Tak meeting. apa-apa. Dah Ya. selesai dah, Pak. Ya, selesai ya. Oke, sampai ketemu lagi. Dan Ya, jumpa insyaAllah. saya kontak Bapak. Ya. Okey. Terima Oke, kasih. yuk. Assalamualaikum. Ya, salam. Terima kasih, Prof. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih, Bro.